terima kasih Mbak. Jadi kalau kita lihat kenaikan ini memang tidak terhindarkan karena tekanan dari pelemahan rupiah juga dan juga ekspektasi market di mana kalau kita bicara perekonomian di Amerika Serikat sendiri tingkat inflasinya masih tinggi. Kemarin keluar 8,1%, terus kemudian menimbulkan ekspektasi bahwa kemudian The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya nanti di bulan November itu sebesar 75 basis kembali menjadi sekitar 4%. Ekspektasi kenaikan suku bunga acuan di Amerika Serikat pun juga di akhir tahun akan mencapai ke 4,5% sebelum kemudian mencapai peaknya di tahun 2023 nanti. Dengan kenaikan suku bunga acuan tersebut, memang pada akhirnya memicu adanya capital outflows ya dari terutama untuk di pasar obligasi kita. Nah, capital outflows tersebut yang kemudian memang menekan kurs kita ya terhadap US dollar. Kalau kita lihat per hari ini di kisaran 15.600-an atau melemah sebesar 5,5%. Dan kalau kita bandingkan memang tadi sudah disampaikan bahwa pelemahannya sendiri ini masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan Filipina peso 15,5%, bahkan Korean won yang sebesar 21%. Nah, kenaikan suku bunga acuan ini tentu saja relatif efektif untuk menjangkar ekspektasi dua hal. Pertama, ekspektasi dari tingkat inflasi di domestik yang diperkirakan mencapai 6,3% di akhir tahun. Proyeksi kami di 6,27% untuk inflasi Indonesia. Sementara kalau kita lihat dari ekspektasi spread antara suku bunga Fed Fund Rate dan juga untuk suku bunga BI Rate, tentu saja kenaikan suku bunga ini akan juga menjaga ya ekspektasi dari spread Amerika Serikat dan Indonesia sendiri. Demikian, Mbak. Baik, kita akan beralih ke Bu Sinta. Di sisi lain, kenaikan suku bunga acuan ini juga berpotensi membatasi permintaan kredit untuk ekspansi di dunia usaha. Kak Adin menilai seperti apa? Ya, jadi jelas memang kita sih pertama gini dulu deh, kita bisa mengerti mengapa tentu saja BI ini harus melakukan kenaikan ya suku bunga acuan ini mengingat agresivitasnya Fed ini terus menaikkan suku bunga. Jadi kami mengerti walaupun kondisi ini tidak mengenakan buat dunia usaha ya. Memang kita juga melihat impact-nya mungkin belum terlalu kelihatan ke inflasi. Kalau kita lihat inflasinya masih tinggi itu juga karena memang mungkin butuh waktu ya 3 sampai 6 bulan biasanya untuk itu bisa kelihatan. Tapi yang memang paling menguatkan bagi pelaku usaha yang tadi disampaikan, yaitu bagaimana nanti dengan suku bunga pinjaman. Karena dengan sendirinya kenaikan suku bunga kredit ini juga berpotensi bisa juga menekan investasi dan menekan ekspansi yang lebih lanjut. Jadi padahal ini kan saat ini kita lihat bahwa investasi ini kan motor pertumbuhan ekonomi kedua terbesar setelah konsumsi dalam negeri. Jadi saya rasa ini harus kita perhatikan bahwa sepanjang memang walaupun kita sepanjang triwulan 2 ini perekonomian Indonesia tumbuh masih impresif 5,44%. Tapi kalau misalnya ini akan mengganggu dari sisi ekspansi, baik itu dari demand maupun dari supply, tentunya ini juga akan berdampak ya kepada pelaku usaha. Jadi di sini nih Presiden minta kita kan selalu kata pemerintah minta pelaku usaha ini optimis, harus tetap optimis. Kita berusaha untuk tetap optimis, tapi kita saat ini sangat khawatir dan berhati-hati, terutama kalau kita lihat ya tadi ini inflasinya nggak bisa dikendalikan. Jadi walaupun angka ekspor kita baik so far ya, angka investasi kita juga so far masih baik, tapi ini kan semua bilang the perfect storm is coming gitu. Jadi ini kehati-hatian inilah yang saya rasa kita harus jaga ya, terutama bagi pelaku usaha ini sangat penting. Jadi sekarang ini kita mesti benar-benar prudent, terutama yang berkaitan dengan tadi yang kenaikan suku bunga pinjaman itu dampaknya ini secara langsung. Bayangin aja Mbak, kita ini baru masih proses pemulihan, banyak sektor itu belum pulih malah gitu. Jadi kalau udah belum masih restrukturisasi, masih sudah digenjot suku bunga yang lebih tinggi ya memang ini pasti ada pengaruhnya kepada pelaku.
Baik, Bu Sinta sejauh ini apakah pengusaha sudah membatasi permintaan kredit ke perbankan? Ya, dengan sendirinya ya. Jadi, sebenarnya gini, kita bicara pengusaha kan lebar. Kalau we have no there are companies yang memang have no choice karena mereka mesti beli bahan baku untuk ekspor. Kalau demand-nya selama demand-nya masih ada, ya mereka pasti ya oke, kalau mereka terpaksa harus terus pinjam, ya mereka harus pinjam. Cuman kita harus perhatikan ya bahwa kita kan ini kan pelaku usaha Indonesia itu 90% lebih itu masih UMKM. Dan itu pasti akan impact juga ke mereka kan, kalau misalnya, suku bunga pinjamannya juga naik gitu. Jadi ini saya pikir, ini harus diperhatikan karena, pada dasarnya nih pelaku usaha, saat ini sedang mendapatkan hantaman dari, tidak hanya dari segi supply tadi, banyak biaya-biaya yang jauh lebih tinggi ya, karena inflasi tinggi, biaya bahan bakunya juga naik, biaya logistik transportasinya naik, termasuk biaya energi dan lain-lain naik. Tapi juga dari segi demand-nya, porsinya udah mulai menurun, gitu. Kita lihat pasar, ekspor tuh ada penurunan, udah mulai ada penurunan. Jadi pie-nya itu mengecil, tinggal sekarang kita mesti bersaing, berkompetisi, siapa yang dapat pie yang kecil ini, siapa yang dapat nih, gitu. Jadi ini yang sekarang kita terus, ekspornya kita nih terus untuk berkompetisi, jangan sampai kehilangan, pangsa pasar gitu. Ini yang jadi kunci sih.